Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya damai Kristus memenuhi hati dan pikiran kita semua. Amin. Saudara, video kali ini kembali viral tentang Jesslyn Simualap yang katanya cerdas. Saudara, bagaimana di sini seorang Elia Miron memberikan tanggapan yang masuk akal tentang Jesslyn Simualap cerdas. Bagaimana dia podcast sana dan podcast sini membahas tentang kekristenan atau iman yang dahulu. Padahal di agama yang sekarang dikatakan bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Saudara, mungkin saudara tidak sabar, kita simak cuplikan berikut ini. Dapat. Oke, dan kamu butuh religion, kamu butuh agama, Aku butuh dan agama agama. Islam itu untuk membawa jalan kamu ke arah yang lebih Memagari. baik. Jadi sometimes Saya mau menanggapi narasi mbaknya yang ngomong bahwa alasan beliau berpindah dari keyakinan sebelumnya kepada keyakinan sekarang itu adalah agar beliau bisa lebih terkontrol dengan aturan-aturan yang ada. Jadi beliau membutuhkan religion atau agama yang bisa mengontrol dia dengan aturan-aturan tertentu karena beliau merasa bahwa dia adalah orang yang sulit dikontrol dan lain sebagainya. Dan bagi saya itu sah-sah saja ya, karena itu pendapat beliau dan beliau juga yang menjalani. Tapi ada beberapa yang perlu saya highlight dari ucapan itu. Yang pertama, ucapan dan perkataan Anda sama sekali tidak sinkron dengan buah hidup, tingkah laku dan sikap Anda sendiri. Saling bertentangan dan sangat kontradiksi. Ya, alih-alih menjadi teratur ya, terpagari dengan baik dengan convertnya Anda seperti yang Anda harapkan, malah Anda semakin liar. Di dalam iman Anda sekarang, ada suatu frasa yang sangat terkenal, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang artinya, oke, biarkan orang beriman dengan apapun pilihan iman mereka. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda sibuk pergi podcast sana, podcast sini, bahas-bahas iman Kristen, bahas-bahas Alkitab, manuskrip, bahkan bahas Paulus dan bahas para rasul, seakan-akan membuat kesannya bahwa Anda paling mengerti mengenai iman kekristenan. Padahal Anda sama sekali tidak mengerti apapun tentang iman kekristenan. Buktinya apa? Hal-hal mendasar saja Anda tidak mengerti. Ketika Anda mengatakan Paulus adalah nabi, ketika Anda mengatakan Anda dibaptis berapa kali lah, dan banyak hal sebagainya. Nah, jadi perkataan Anda ketika berkata, saya convert kepada yang sekarang saya lebih tenang. Tidak, Anda semakin liar. Jika Anda berbicara tentang iman kekristenan yang tidak lain adalah iman Anda sebelumnya, sebelum Anda convert kepada iman yang sekarang, dengan literatur yang sah, dengan data-data yang valid, dengan data-data yang akurat, ya nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi justru Anda sendiri menunjukkan kebingungan Anda. Dan kebingungan itu yang lebih mengherankan lagi, itu berusaha Anda yakinkan kepada audiens dengan mengemasnya dengan berbagai rupa. Ada bahasa Inggris dicampur-campur dengan bahasa Cina dan lain sebagainya untuk membuat kesan seolah-olah apa yang Anda sampaikan itu benar. Padahal sama sekali substansi dan esensinya tidak ada sama sekali. Begitu. Jadi bukannya semakin tertib, bukannya Anda semakin terpagari seperti yang Anda harapkan, justru Anda semakin liar. Dan Anda tidak menghidupi frasa tadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu tidak Anda hidupi. Ya, jadi coba ucapan itu dan tingkah laku itu, buah hidup itu harus sinkron, Mbak. Seperti perkataan Yesus sendiri dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Tuhan saya pernah bersabda, orang ngomong apapun tetapi kalau tidak ada buahnya, itu tak berguna. Nah, begitu juga kepada Anda. Kamu ngomongin apapun, buahnya itu tidak sama dengan apa yang Anda omongin. Ya, jadi periksa kembali. Ya, apa yang kamu cari? And anyway, di dalam kekristenan bukannya tidak ada larangan dan batasan dalam melakukan apapun. Ya, mungkin Anda berharap di dalam kekristenan banyak aturan-aturan seperti yang Anda peroleh dalam iman Anda yang sekarang. Tapi justru, hukum Yesus, hukum Kristus itu adalah hukum yang paling sulit. Karena Yesus mengatakan kasih Allahmu, kasih sesamamu, dan bahkan kasih musuhmu. Dan itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah hidup secara amoral. Yesus itu memiliki moral. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Ketika dia disakiti, dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak pernah ajar membunuh orang, dia tidak pernah ajar memperkosa orang atau siapapun, dan dia tidak pernah mengajarkan perbuatan-perbuatan yang asusila.
Jadi ya coba deh, mungkin ketika Anda menjadi Kristen, Anda belum belajar sepenuhnya. Jadi ya pesan saya, ya kalau Anda sudah milih convert kepada imannya sekarang, hidupilah imanmu sekarang. Gak perlu sibuk sana, sibuk sini ya. Ketika saya mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, saya menyajikan data dan literatur yang pasti loh. Ya, jadi Anda pun harus bisa dong melakukan hal yang sama. Gitu ya. Gitu, Tuhan berkati. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Kalaulah saudara kita si Jesslyn yang sudah mualaf meninggalkan agama Kristen dan telah menjadi agama Islam, ya saudara, itu adalah pilihannya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kalau dia, saudara, membawa-bawakan Kristen di tengah-tengah agama yang sekarang, ataupun mengatakan bahwa agamanya yang hari ini lebih baik, ya itu adalah tanggapannya. Tetapi jangan, saudara, di antara dua agama ini satu dijelekkan, yang satu lagi dibenarkan. Itu tidak boleh. Itu adalah etika. Etika dalam menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Elia Miron ini adalah sangat betul. Ya, agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Jadi kalau saudara kita si Jason sudah agama Islam sekarang, maka bahaslah tentang Islam. Bahaslah tentang Al-Quran. Jangan membahas lagi tentang kekristenan, bahkan Alkitab Kristen. Karena itu akan membuat suatu perpecahan dan pertengkaran antara yang satu dengan yang lain. Kiranya kita bertoleransi supaya ada kedamaian antar agama yang satu dengan agama yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.